Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik subtema 2, yaitu tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun secara kelompok. Langsung saja, usaha ekonomi yang dikelola sendiri adalah usaha perorangan. Usaha perorangan yaitu memiliki modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan yaitu usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Contoh usaha ekonomi perorangan yaitu yang pertama yaitu usaha pertanian. Usaha pertanian yaitu yang pertama memiliki modal yang terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya lahan persawahan dan tegalan. Yang kedua ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini dikelola secara perorangan, biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Selanjutnya ada usaha jasa. Usaha jasa secara umum banyak usaha yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, laundry, dan penjualan pulsa. Dan terakhir ada industri kecil. Industri kecil merupakan industri rumahan. Contohnya industri rumahan yaitu usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, tembikar atau gerabah, souvenir, anyaman, dan mebel. Usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelola, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama yaitu ada firma, ada persekutuan komanditer atau CV, perseorangan terbatas, badan usaha milik negara, atau BUMN. Yang terakhir ada koperasi. Yang pertama langsung saja. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya sekutu. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha yang berbentuk firma bisa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua ada persekutuan komanditer atau yang dikenal CV. Didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Jenis sekutu dalam CV yaitu ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif yaitu berperan sebagai investor atau pengelola CV. Sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan. Selanjutnya ada persekutuan terbatas atau PT. Persekutuan terbatas yaitu usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Di sini saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetor modal. Saham memiliki nominal tertentu, sedangkan keuntungan yang diperoleh pemilik saham berupa dividen. Ada badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN merupakan sebuah perusahaan
yang seluruh atau sebagiannya modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN ini bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Badan dan juga ada badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD ini merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Yang pertama, 1. Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ada juga tentang koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandasi kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 1, koperasi yaitu bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasti kalian sudah mengetahui, koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas peranannya beliau tersebut, Drs Muhammad Hatta itu dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi di sini ada banyak jenis koperasi, yaitu ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Di sini kita akan bahas satu persatu, yaitu ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya di sini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Ada juga koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota, selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Selanjutnya ada koperasi produksi. Koperasi produksi yaitu usaha bersama menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi ke anggotanya. Koperasi ini beranggotakan produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, dan tempe, serta sapi perah. Dan juga ada koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atas jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Yang terakhir ada koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya yaitu koperasi unit desa atau yang
dikenal dengan KUD. Ya, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.